Ini moge ya, identik dengan kemewahan. Apalagi kalau kita lihat kan banyak orang jengkel kalau kelompok-kelompok touring moge ya, karena seakan-akan mereka raja jalanan. Memang ada citra negatif, tapi di satu sisi kan banyak orang yang marah juga pada Anda. Itu olahraga, itu hobi, kenapa dilarang? Oke, kita nggak persoalkan itu lagi. Tunggu, masih ada kekayaan Anda yang masih saya selidiki. Moge, motor gede. Betul. Ini sensitif karena Anda sudah melarang orang dan melanggar hak asasi orang menikmati hobinya. Sekarang Anda gantian dengar saya dulu ya. Saya pada masa kecil, ini perumpamaan. Punya mimpi, ingin sekali punya satu hari kelak motor gede. Saya kemudian bekerja di Kementerian Keuangan. Saya menabung dari sebagian gaji saya selama 20 tahun. Betul. Dan akhirnya saya membeli sebuah motor impian saya sejak kecil. Begitu saya mau naik, Anda, pimpinan saya, melarang saya naik. Betapa kejamnya Anda. Sekarang disebutnya kejam, tadi disebutnya lemah kalau saya nggak melakukan apa-apa. Jadi saya paham kan ya dalam hal ini ya. Pertama saya tidak melarang Anda untuk naikin mobil itu, motor itu, silahkan aja naik motor. Anda bubarkan klub saya. Ya dibubarkan, apakah Anda tidak merasa hari ini, masyarakat, jangankan moge, kita semuanya yang biasa-biasa saja. Anak-anak pajak sekarang kalau dia pergi dengan emblem DJP, emangnya dia merasa confidence, dia tutup itu DJP-nya. Apa urusan dengan moge? Apa urusannya dengan moge? Itu kan judgement publik. Perasaan masyarakat yang sedang sangat meningkat. Anda mewakili perasaan masyarakat, Anda tidak memikirkan perasaan saya. Oh, saya merasakan perasaan Anda. Yang saya dudukan begini, kalau Anda sebagai jajaran pajak atau siapa Kemenku, menurut Anda, kalau Anda betul-betul komit terhadap institusi pajak atau Kementerian Keuangan, mana yang lebih besar mudaratnya, risikonya? Kita dihabisi semuanya, atau kita menyelamatkan dengan martabat dan dignity kita, dengan menahan hak Anda. Saya tidak mengatakan, di dalam statement saya mengatakan, bahkan kalau motor itu Anda peroleh dengan uang halal dan dengan gaji Anda yang benar, ini hari ini dianggap melanggar kepatutan dan kepantasan. Mas Andi kan mengatakan tadi kejam, itu kan kata sifat. Patut, tak, apa yang disebut kepatutan, kepantasan, itu subjektivitas. Jadi dalam hal ini kita tidak hanya pada tataran objektif membetulkan dan mengembalikan reputasi dan kredibilitas dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, kita juga harus bisa mengelola dan menjawab perasaan masyarakat, persepsi masyarakat, subjektif. Namun itu kalau kita mengatakan subjektivitas nggak perlu diperhatikan, salah total. Jadi dalam hal ini pilihan, Mas. Kalau kita lihat prioritasnya, prioritas hari ini adalah mengembalikan kredibilitas dari Kementerian Keuangan. Saya juga mendapatkan feedback, Bu, jangan disuruh untuk tidak bermewah-mewahan di medsos, yang ditanya adalah sumber dananya. Ya kita lakukan, makanya tadi saya katakan, Irjen terus melakukan bagaimana setiap profil pegawai Kementerian Keuangan, hartanya memenuhi nggak? Apakah disebut pantas sehingga kemudian memunculkan alarm kecurigaan. Dan kalau itu alarm bunyi, stepnya harus seperti apa. Jadi karena hari ini semuanya umpel-umpelan, semuanya ingin memuntahkan perasaan. Saya dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan, Wakil Menteri, Irjen, pemimpin, dan bahkan sampai seluruh staf saya. Ayo kita bekerja sama untuk mengembalikan kepercayaan ini. Dan ini frontnya banyak banget. Dan saya juga tidak underestimate bahwa ini adalah sesuatu yang krisis bisa terus disulut. Jadi saya menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang harus diselamatkan untuk kepentingan tidak hanya untuk kita, untuk membersihkan nama kita, tapi membersihkan nama dari seluruh Kementerian Keuangan. Jadi ini adalah tugas kita bersama. Dan semua front, Mas, dari mulai yang emosional tadi, judgment, sampai kalau kemudian ini disebut adil atau nggak adil, ini disebut patut atau nggak patut, ini di kredibel atau nggak, langkah kita itu nyata atau nggak, atau ini hanya dianggap lip service, atau ini hanya dianggap sebagai pencitraan, semuanya kan bisa muncul. Fair dalam situasi kita sedang di bawah mikroskop, itu adalah sesuatu yang fair.
Jadi nggak usah mengeluh lah, kita kerjain satu demi satu. Kalau ini sekarang moge yang dijadikan masalah, saya bilang, kamu bisa hidup nggak tanpa moge? Bisa Bu, ya walaupun itu impian saya dari kecil. Tapi menurut kami antara moge dengan menyelamatkan citra DJP lebih penting mana? Lebih penting DJP pastinya. Makanya ya udah, moge itu hilang, itu adalah necessary victim. Kita nggak merasa bahwa itu adalah sesuatu. Ini moge ya, identik dengan kemewahan. Apalagi kalau kita lihat kan banyak orang jengkel kalau kelompok-kelompok touring moge ya, karena seakan-akan mereka raja jalanan. Memang ada citra negatif, tapi di satu sisi kan banyak orang yang marah juga pada Anda. Itu olahraga, itu hobi, kenapa dilarang? Oke, kita nggak persoalkan itu lagi.